Halo, perkenalkan nama saya Putu Aryawan. Saya guru bimbingan konseling di SMP Negeri 3 Habang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Saya peserta PPG dalam jabatan angkatan pertama di Universitas Hamsam Wadi. Berikut ini akan saya tampilkan kegiatan layanan konseling kelompok dengan mode daring. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Saya lihat di sini sudah semua hadir. Nanti untuk absen silakan isi link Google Form yang akan saya bagikan lewat grup WA ya. Kemudian sebelum kegiatan ini kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya berjalan dengan lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Anak-anak, adapun topik yang akan kita bahas pada kegiatan konseling kelompok kali ini adalah mengembangkan motivasi berprestasi generasi milenial. Kemudian tujuannya nanti anak-anak diharapkan mampu mengungkapkan permasalahan yang anak alami berkaitan, anak-anak mampu menganalisis perilaku tokoh yang bisa ditiru terkait dengan motivasi berprestasi untuk mengentaskan permasalahan yang anak alami. Ya. Adapun kegiatan konseling kelompok ini tujuannya adalah mengentaskan permasalahan. Nah, untuk itu maka ada beberapa asas yang harus anak-anak pahami dan saya pikir anak juga sudah pengalaman ikut kegiatan. Dua asas yang penting. Yang pertama, asas keterbukaan. Anak-anak diharapkan mampu nanti secara terbuka menyampaikan ide, gagasan, pendapat di dalam konseling kelompok ini. Kemudian ada asas kerahasiaan. Nah, secara bersama-sama mari kita jaga kerahasiaan segala hal yang dibahas pada kegiatan konseling kelompok kali ini. Artinya hanya akan kita diskusikan pada sesi ini saja sehingga tidak melebar di luar kegiatan konseling kelompok. Gimana? Sepakat ya? Sepakat. Ya. Jadi, Nana, terkait dengan teknis nanti kegiatan, tolong nanti setiap anak saya harap partisipasinya. Kemudian jika anak mau bicara, silakan nanti tampilkan tangannya, lambaikan ke layar seperti ini. Nanti setelah saya tunjuk, baru hidupkan mikrofonnya ya. Kemudian kalau tidak sedang bicara, silakan mikrofonnya dimatikan supaya tidak mengganggu aktivitas kegiatan konseling kelompok ini. Ya, paham sampai di situ? Oke, siap. Anak-anak, sebelum lebih lanjut kegiatan ini, mari kita saling berkenalan dulu deh, gitu, biar lebih akrab. Ya, silakan sampaikan nama dan cita-cita. Mungkin bisa dimulai dari saya ya. Perkenalkan, nama saya Putu Aryawan. Cita-cita saya menjadi guru BK profesional. Selanjutnya silakan Mahendra. Perkenalkan, nama saya Imade Sumahendra Kusuma. Cita-cita polisi. Luar biasa ya, cita-citanya polisi. Selanjutnya David. Perkenalkan, nama saya Wayan Sustina David. Cita-cita polisi. Wah, sama cita-citanya ya. Luar biasa, mantap. Selanjutnya Novi. Perkenalkan, nama saya Nikadek Novi Cahyani. Cita-cita saya ingin menjadi polwan. Wah, polwan. Sama juga polisi ya. Selanjutnya Popi. Perkenalkan, nama saya Nikadek Popi. Cita-cita saya ingin menjadi seorang dokter. Wah, hebat sekali ya cita-citanya. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Yeay. Luar biasa nih. Oke, anak-anak, saya harap kita sudah saling berkenalan ya. Jadi nanti diskusi kelompok bisa lebih akrab lagi, tidak ada yang tidak kenal ya. Sampai di situ kalian paham? Bisa kita lanjutkan ya? Bisa. Oke, anak-anak, jadi seperti apa yang tadi saya sudah sampaikan, maka dalam konseling kelompok ini saya harap
anak-anak mampu mengungkapkan permasalahan yang anak alami. Untuk itu, permasalahan apa yang anak alami berkaitan dengan motivasi berprestasi anak selama mungkin dalam keadaan situasi pandemi seperti ini. Ya, silakan bisa dimulai dari Poppy. Saya punya masalah jika saya belajar di rumah, saya merasa sangat bosan karena tidak ada teman untuk diajak diskusi. Ya baik, Poppy merasa sedikit bosan belajar di rumah ya, karena tidak ada teman yang bisa diajak diskusi. Oke, selanjutnya Novi. Masalah saya dengan Poppy juga sama, sering merasa lebih bosan belajar sendiri di rumah. Oke, Novi juga ada kemiripan ya, permasalahan yang dihadapi, merasa bosan belajar di rumah. Kemudian kalau David, gimana permasalahannya? Masalah saya juga sama dengan Poppy dan Novi. Jadi bosan belajar di rumah dan tidak ada pendamping. Ya, masalahnya David bosan belajar di rumah juga ya. Wah, ini mirip semua permasalahannya ya. Nah, selanjutnya Mahendra. Permasalahan saya sama juga, merasa bosan semenjak belajar di rumah karena tidak ada pendamping. Iya, Mahendra juga merasa bosan belajar di rumah ya, karena tidak ada yang diajak atau pendamping untuk belajar. Nah, oke. Mungkin dari semua siswa ada sedikit kemiripan dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Tapi saya yakin kalau ditanya lebih lanjut, mungkin pasti berbeda keadaan permasalahannya ya. Nah, untuk itu maka tidak mungkin rasanya keempat siswa kita angkat permasalahan itu, maka mari kita sepakati permasalahan siapa yang akan kita angkat pada sesi ini untuk kita tahu lebih lanjut serta bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dialami oleh siswa. Oke, siapa kira-kira yang ingin permasalahannya diangkat pada sesi konseling kelompok ini? Silakan. Silakan bisa langsung dihidupkan mikrofonnya. David ya? Oke, berarti Poppy, Pak. David secara Permasalahannya Poppy. permasalahan siapa? Permasalahannya Poppy. Oh, permasalahannya Poppy ya? Oke, karena sedikit sama dengan permasalahan Poppy rata-rata. Mungkin kalau Poppy bagaimana? Kalau permasalahannya Poppy kita angkat? Masalahnya Poppy kita angkat pada sesi ini. Sepakat, oke. Permasalahannya Poppy, rasa bosan belajar di rumah karena tidak ada teman yang bisa diajak diskusi ya. Seperti itu ya, Poppy. Oke, lebih lanjut kita akan menggali lebih banyak bagaimana sih bentuk atau permasalahan yang sebenarnya dialami oleh Poppy. Kalau tadi kan mungkin hanya secara umum saja. Nah, sebelum saya berikan kesempatan untuk Poppy menceritakan kembali permasalahan yang Poppy alami, kita harus sepakati dulu untuk Poppy. Nanti di akhir kegiatan saya harap bisa menemukan langkah-langkah yang ingin Poppy lakukan untuk menangani permasalahan yang Poppy alami. Bagaimana, Poppy, siap? Siap. Oke. Seperti apa yang tadi sudah saya sampaikan, karena tujuannya sudah jelas. Jadi sekarang saya persilakan untuk Poppy mungkin bisa menceritakan lebih lanjut gimana sih pengalaman Poppy atau yang Poppy rasakan selama belajar pandemi ini, kok bisa motivasi berprestasinya itu menurun seperti itu. Silakan Poppy bisa
jelaskan. Dalam keadaan COVID seperti ini, saya merasa sangat bosan ya Pak. Karena biasanya saya di sekolah itu bisa diskusi bersama teman, saling sharing, saling bagi-bagi tugas, saling menukar tugas. Nah, kalau saya di rumah, saya kan sendiri dan saya tidak dengan siapapun. Ya, saya emang punya teman seangkatan, tapi karena dia agak jauh, jadi saya sulit untuk bisa berdiskusi. Paling saya cuma lewat grup WA kalau saya butuh bantuan sama teman-teman. Begitu. Oke. Jadi Poppy merasa bosan ya. Biasanya kalau di sekolah mungkin ada teman yang diajak diskusi, sharing gitu, karena ini di rumah merasa mungkin sulit jadinya dengan keadaan seperti ini ya. Saya yakin semua siswa juga sebenarnya mengalami kesulitan yang sama. Kalau biasanya semua mata pelajaran itu Poppy mengalami permasalahan seperti itu? Tidak, paling saya mengalami masalah bila ada pelajaran matematika, bahasa Inggris, itu aja sih Pak. Oke. Nah, permasalahan matematika dan bahasa Inggris, Poppy sering merasa bosan atau buntu ya, istilahnya buntu dalam menemukan jawaban dan lain sebagainya. Mungkin dari yang lain kira-kira bagaimana pengalaman kalian untuk menangani permasalahan seperti itu? Ya, Mahendra, silakan. Kalau saya melakukan diskusi sama teman melalui grup WA. Oh, dari grup WA ya. Dari grup WA lumayan lancar ya? Ya, lancar. Dari grup WA biasanya kalau Mahendra itu pakai video call kah atau chat? Chat. Oh, lewat chat sudah cukup ya? Ya, Oke, sudah. bagaimana dengan Novi? Kalau saya lebih sering tanya sama kakak karena punya kakak. Terus kalau misalnya kakaknya nggak bisa, saya tanya sama temen lewat video call. Oh gitu. Wah, ternyata sudah punya trik tersendiri ya Novi. Luar biasa. Oke. Karena saya nggak begitu suka ya Pak sama pelajaran matematika, jadi saya paling gitu ya. Itu jadinya ya karena juga minatnya sedikit. Ya bisa jadi juga karena tidak bisa gitu. Kalau pelajaran matematika itu kan apa? Biasanya kan dari dasar gitu. Kalau kita dasarnya nggak tahu jadi nggak bisa, biasanya jadi nggak suka. Gitu. Ya. Memang dalam situasi pandemi ini saya pikir rata-rata anak mengalami permasalahan yang sama ya. Tapi kita tidak boleh patah semangat. Ya. Itu banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menangani permasalahan yang artinya seperti ini, permasalahan seperti ini. Oke, selanjutnya sebelum kita bisa mencari solusi kira-kira dari permasalahan yang Poppy alami, mari kita simak dulu video ini. Layar saya sudah kelihatan ya? Sudah. Banyak anak-anak dari keluarga kurang mampu menganggap bahwa pendidikan tinggi itu hanya milik anak-anak orang kaya. Mereka merasa bahwa merupakan mimpi yang sulit untuk diwujudkan. Nah, anggapan semacam ini dipatahkan oleh dua tamu kita nanti. Mereka lahir dari keluarga yang sangat sederhana, tetapi prestasi akademik mereka membuat banyak orang berdecak kagum. Yang pertama kita panggilkan Angga Lestari.
Angga, terima kasih sudah mau datang di acara Candy ya. Silakan duduk Angga. Jadi Angga ini berasal dari mana sih? Saya berasal dari sebuah desa di pinggiran dari kota Yogyakarta. Jadi bawahnya Gunung Merapi, Pak. Pekerjaan orang tua apa? Buruh tani di desa. Buruh tani. Kalau buruh tani itu bukan pemilik lahan ya? Bukan. Jadi hanya bekerja di lahan miliknya orang. Itu ayah dan ibu? Ayah, tapi ibu biasanya membantu. Oh, ibu membantu ayah. Ya. Berapa penghasilan orang tua sebagai buruh tani rata-rata dalam 1 bulan? Dalam 1 bulan dari 500.000 sampai 750.000 1 bulan. Jadi paling tinggi 750.000. Iya. Itu kalau tidak dimakan tikus padinya. Kalau dimakan? Ya mungkin bisa lebih kurang dari 500.000, bahkan tidak dapat penghasilan. Dengan kondisi ekonomi seperti itu, berapa bersaudara? Angga? 2. Kami makan hanya dengan garam, kerupuk, itu pernah. Karena emang tidak cukup dari hasil buruh tani di desa. Nah, dengan kondisi seperti itu, saya dengar Angga lulus dengan predikat cum laude dan Ya alhamdulillah. cum laude. IPK-nya berapa ya? Alhamdulillah 3,98. Itu banyak penonton di studio maupun di rumah yang bertanya-tanya bagaimana anak seorang buruh tani dengan makan cuma dengan garam tadi, ya bahkan dengan kerupuk bisa punya prestasi akademik yang luar biasa, lulus sarjana cum laude dengan IPK 3,98. Ini pertanyaan yang akan saya tanyakan juga, bagaimana caranya ya. Tapi sebelum itu, mari kita simak dulu kisah tentang Angga berikut ini. Tumbuh dalam keluarga dengan keterbatasan ekonomi tidak menghalangi Angga Dwi Astuti untuk mewujudkan mimpinya dalam meraih pendidikan setinggi-tingginya. Ayahnya hanyalah seorang buruh tani lulusan SMP, sedangkan ibunya bahkan tidak lulus SD dan menjadi kuli angkut padi dan beras. Kondisi ini membuat gadis asal Sleman, Yogyakarta ini selalu berusaha menjadi yang terbaik dan menjadi kebanggaan keluarga. Sejak duduk di bangku SD hingga SMA, berhasil masuk Universitas Negeri 11 Maret di Solo melalui jalur beasiswa. Tidak ingin membebani kedua orang tuanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, bungsu dari 2 bersaudara ini kemudian membuka usaha kecil-kecilan dengan berjualan jus organik. Yang di TPA itu les kursus bahasa Inggris itu di rumah. Kami jualan jus itu 2 tempat. Saya sebagai orang tua sangat bangga sekali. Dia juara 1 di UNS itu, saya nggak diberitahu kalau dia dapat juara 1. Saya di sana menangis, Mbak. Saya pakaian itu cuma seadanya, Mbak. Saya nggak pakai sepatu, itu pinjam. Itu punya tetangga. Saya nggak bisa. Dengan kecerdasan, ketekunan, dan kerja keras, gadis kelahiran 20 Februari 1992 ini berhasil menyelesaikan program sarjana dalam waktu 3 tahun 5 bulan. Dengan nilai sempurna A, yang juga dinobatkan sebagai mahasiswi terbaik dan lulus cum laude dengan IPK 3,98. Saya cuma bisa bilang, jadikanlah anak saya anak yang soleh dan soleha, berbakti kepada kedua orang tua, taat pada agama, berguna bagi nusa dan bangsa.
Kedepannya, Angga masih ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi lagi. Ia juga bertekad akan kembali ke kampung halaman dan membangun desanya. Angga ingin mengabdikan dirinya untuk mensejahterakan masyarakat di desanya. Harapannya adalah setiap anak di desanya tidak takut untuk bermimpi. Oke anak-anak, tadi videonya sudah jelas ya. Sekarang coba Poppy bisa tidak menceritakan kembali isi di dalam video yang tadi. Angga Dwi Lestari adalah orang anak petani yang tidak takut untuk bermimpi. Ia adalah seorang anak yang pantang patah semangat, yang tidak patah semangat maksudnya, dan dia mempunyai cita-cita yang sangat tinggi. Dia mempunyai keinginan untuk mensejahterakan rakyat di desanya, dan dia ingin untuk anak-anak di desanya untuk tidak takut bermimpi. Wih, luar biasa ya, Poppy sudah mampu menangkap isi dalam cerita dalam video itu. Tepuk tangan untuk Poppy. Yeay. Oke. Nah, dalam video itu kan tentu ada perilaku atau hal-hal yang bisa kita tiru. Nah, menurut Poppy kira-kira apa yang Poppy bisa tiru dari tokoh dalam video itu? Perilaku yang dapat kita contoh dari Dwi Angga Lestari yaitu pantang semangatnya, pantang menyerah maksud saya, semangat dia untuk belajar walaupun keadaan keluarganya sangat terbatas. Intinya kita jangan sampai takut untuk bermimpi. Walaupun keadaan keluarga kita tidak mampu. Ya. Nah, coba sekarang kalau menurut David, Bisa membantu orang lain walaupun keadaan kita dalam kesusahan dan keluarga kita dalam kekurangan bahan-bahan makanan, uang, kebutuhan kehidupan ya. wih, luar biasa ya. Selanjutnya kalau menurut Mahendra, perilaku apa yang bisa kita tiru dari perjalanan hidup Angga Dwi Astuti Lestari itu? Tidak putus asa untuk meraih mimpi, karena mimpi tidak akan datang dengan sendirinya. Kita harus berusaha menggapai mimpi itu. Iya, luar biasa ya, luar biasa. Oke, tadi sudah bisa menangkap mungkin perilaku-perilaku yang bisa anak tiru terkait dengan perjalanan hidup Angga Dwi Astuti Lestari. Nah, sekarang kalau kita kaitkan dengan permasalahan yang dialami oleh Poppy, nah, menurut Poppy, Bapak Ibu di rumah kerja apa, Poppy? Ibu sebagai petani dan bapak sebagai nelayan. Ya, nah dengan keadaan seperti itu berarti kan mirip ya, sedikit ada kemiripan dengan apa yang diceritakan dalam video ya, bukan begitu Poppy? Ya. Nah, nanti kalau di dalam video itu Angga Dwi Lestari juga cita-citanya sama loh, sama Poppy. Cita-citanya dia pengen jadi dokter sebenarnya. Pengen jadi dokter dia cita-citanya. Jadi Poppy kan juga sama ya, pengen jadi dokter kan? Iya Pak. Nah itu berarti harus sedikit tidaknya Poppy bisa meniru apa yang perilaku apa yang sudah dilakukan dan usaha-usaha apa yang dilakukan oleh Angga Dwi Astuti Lestari ini dalam menangani permasalahan rendahnya motivasi yang selama ini Poppy alami, seperti itu ya. Oke, berkaitan dengan permasalahan motivasi prestasi atau bosan belajar di rumah ini, nah kira-kira dari anak-anak yang lain
langkah-langkah apa yang bisa Poppy lakukan di dalam menangani permasalahan-permasalahan yang sudah tadi disampaikan oleh Poppy itu. Mungkin bisa dari Nopi? Kalau menurut saya, kalau misalnya Poppy mengalami kesulitan, mungkin bisa meminta bantuan kepada teman lewat video call atau chat. Iya, biasanya kalau Novi itu lewat video call lebih bagus ya? Iya, Pak, kalau lewat video call itu lebih mudah. Kalau lewat chat itu kan kita nggak rasanya sulit. Iya, agak terbatas ya kalau chat itu ya. Mungkin kalau video call bisa kita cerita sambil teman-teman cerita seperti itu ya. Oke, mungkin kalau menurut David, apa yang bisa Poppy lakukan untuk menangani permasalahan seperti ini? Kalau misalkan ada masalah dengan pelajaran matematika atau IPA, sebaiknya minta di Google atau di YouTube kalau ada internet. Oh ya, luar biasa nih sarannya dari David ya. Jadi kalau ada permasalahan atau kesulitan dalam belajar matematika bisa cari di Google ya, atau di YouTube. Nah betul sekali, saya jadi ingat kalau kalau kita searching di YouTube, biasanya itu ada kayak guru mengajar gitu. Biasanya ada saja guru yang mengajar materi itu. Nanti diketik aja materinya apa, misalnya tentang persamaan linear gitu. Persamaan linear. Ketik aja gitu di YouTube, nanti kelihatan dia. Biasanya itu lumayan efektif sih gitu. Nah, selanjutnya dari Mahendra. Kira-kira apa yang bisa Poppy lakukan dalam menangani permasalahan yang dihadapi? Menurut saya, kemungkinan berdiskusi dengan teman atau mencari di Google atau di YouTube. Oh begitu ya. Ya kurang lebih sama berarti dengan Nopi dan David ya. Luar biasa. Jadi Bapak hanya bisa memotivasi anak dalam situasi pandemi ini. Saya yakin permasalahan Poppy ini banyak dialami oleh siswa. Oleh karena itu tadi kita sudah saling berbagi solusi ya terkait dengan bosan belajar di rumah ini. Sekarang ini waktu sudah menunjukkan 45 menit. Jadi saya harap Poppy sudah bisa menetapkan langkah-langkah dalam menangani permasalahan bosan belajar di rumah. Apa yang akan Poppy lakukan? Mungkin tadi tidak semua ya saran dari teman-temannya itu bisa Poppy lakukan. Tentu harus sesuaikan dengan kemampuan kita. Kalau internet di rumah itu sulit, ya mungkin tidak bisa pakai YouTube. Mungkin bisa kerja kelompok dengan teman-temannya seperti itu. Mungkin saya akan melakukan diskusi bersama teman yang agak dekat rumahnya dengan saya. Dan jika memungkinkan, karena di saya kan internetnya agak lemot ya Pak, jika memungkinkan saya juga akan mencari di Google atau di YouTube. Oke, ya terima kasih ya Poppy sudah menemukan langkah-langkah yang bisa diambil di dalam menangani permasalahan bosan belajar di rumah ataupun kesulitan belajar matematika dan bahasa Inggris ini. Oke, kira-kira kapan Poppy akan mulai laksanakan itu? Minggu ini? Mungkin hari ini. Mulai hari ini, luar biasa. Ya kan hari ini kan hari Senin, jadi kan banyak tugas pastinya ya Pak. Wah luar biasa, ini semangat belajarnya sudah meningkat saya rasa. Ini tepuk tangan dulu untuk Poppy. Oke, terima kasih anak-anak. Sebelum kegiatan ini diakhiri, saya ingin mendapat rangkuman, merangkum kegiatan kita hari ini. Nah, coba Poppy bisa tidak merangkum kegiatan kita yang sudah kita lakukan pada pagi hari ini. Mungkin permasalahan apa yang kita bahas, kemudian langkah-langkah apa yang akan Poppy lakukan. Silakan Poppy. Permasalahannya saya bosan belajar di rumah
Nah, karena itu saya bisa melakukan video call atau berdiskusi dengan teman saya, atau jika memungkinkan saya mencari di internet. Oke, luar biasa ya. Poppy sudah bisa menyimpulkan dari kegiatan kita hari ini, yaitu yang kita angkat adalah permasalahannya Poppy, juga permasalahannya David, permasalahannya Novi, dan permasalahannya Mahendra. Nah, yaitu terkait dengan bosan belajar di rumah karena beberapa mata pelajaran itu memang sulit ya. Kalau teman-teman yang lain bisa dijadikan referensi juga ya. Nanti kalau mengalami permasalahan yang sama, supaya bisa melakukan hal yang sama seperti mencari di Google, di YouTube, diskusi dengan teman-teman dekat, seperti itu ya, luar biasa. Oke, anak-anak, Bapak, walaupun kita dalam situasi pandemi seperti ini, Bapak bisa memberikan semangat ke anak-anak bahwa kita tuh harus tetap belajar walaupun dalam situasi pandemi. Banyak cara yang bisa kita lakukan dalam meningkatkan prestasi belajar ini ya. Jadi kalau anak-anak itu bisa sukses, saya yakin cita-cita kalian itu bisa tercapai hanya dengan semangat belajar yang tinggi ya. Tadi Poppy sudah melihat Angga Dwi Astuti Lesari itu cita-citanya jadi dokter. Jadi sebegitu usaha dia bisa mencapai kesuksesan. Nah, kalau Poppy ingin sukses, walaupun dengan latar belakang keluarga yang sedikit sama dengan Angga Dwi Astuti Lesari itu, jika Poppy punya motivasi berprestasi yang hebat, saya yakin bisa sukses. Nah, yang penting semangatnya itu jangan pernah luntur, ya. Jangan sampai kalian lengah dengan keadaan seperti ini, tidak mau belajar dan lain sebagainya. Gimana? Siap? Siap? Siap. Oke, anak-anak, saya lihat partisipasi anak-anak kali ini luar biasa ya. Semua bersemangat sekali mengikuti kegiatan. Saya sampaikan terima kasih. Kemudian nanti sebagai pesan-kesan, karena ini sudah waktu, saya harap kalian mengisi di link Google Form saja ya untuk pesan-kesannya. Nanti akan saya sabarkan angket kepuasan, di bagian akhir ada pesan-kesan. Nah, oleh karena itu nanti disampaikan di situ pesan-kesannya terhadap masukan dari kegiatan ini. Mungkin Pak kurang seru Pak kegiatannya, temanya itu misalnya. Atau Pak jaringan saya kurang bagus, mohon cari waktu lain supaya ini kalau pagi biasanya jaringan saya jelek itu misalnya. Nanti sampaikan di pesan-kesan. Oke, paham ya? Oke, baik anak-anak, karena sudah semua tahapan kita lewati, mari tutup saja kegiatan kita hari ini. Karena tadi diawali dengan doa, mari kita akhiri kegiatan hari ini dengan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Om Santi Santi. Santi, 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 Om. Terima kasih.